kalau mau ngomong sesuatu, saya pengen bilang kalau kita itu untuk berusaha sukses, untuk mencapai kesuksesan itu bakat itu hanya 10%, Bang. Sisanya itu adalah pemberian Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita kesehatan, kemampuan, kekuatan untuk terus belajar dan berusaha. Nah, dulu karya saya jelek banget, Bang. Udah pernah ngerasain dibakar karya saya. Waktu itu pernah injek-injek, tapi saat itu memang belum bagus. Tapi saya mulai detik itu memang karya saya dibakar, tapi semangat saya juga ikut terbakar kan, membara gitu. Iya, latihan terus sampai sekarang alhamdulillah bisa seperti sekarang lah, kayak gitu. Terakhir nih, topik terakhir nih kaitannya dengan viralnya kamu itu terangkat dari lukisan kamu. Siap, Mas. Kita nguliti banyak hal nih di Andi, yang ujung-ujungnya dia viralnya di situ. Ternyata yang nyantol di media halayak sekarang itu di talentnya dia di ngelukis gitu loh. Dan lukisnya itu spesial banget. Ngambil bukan dari kanvas, bukan langsung cat air di kanvas atau pensil. Walaupun dia bisa, Mas ya, pensil. Aku yakin bisa. Bisa, Mas. Bisa. Kan gambar bisa kan? Arsitek juga bisa kemungkinan kan. Gambar-gambar pola itu mungkin juga bisa. Nah, kok bisa ya kamu kok bisa bikin kayak gitu, terus ada ide untuk di-upload ya? Iya. Di-upload gitu loh. Momennya kamu pas juga gitu loh. Kamu cari momen juga pas. Iya, yang beneran ya. Pas. Momennya pas. Terangkatnya kayaknya kalau nggak salah di acara mungkin tarik dulu. Kenapa sih alasannya? Bulu tangkis itu. Mungkin ditarik dulu, Mas. Kenapa sih kau kepikiran ngelukis pakai kopi nih? Karena kan pensil lebih mudah. Pensil lebih mudah. Cat air yang lebih umum. Ya mungkin awalnya alasannya? Yang lainnya, maaf ya, sebelum kamu jelasin, kan ada nih panjang seni, iya kan? Ada yang seni, panjang nggak apa-apa, masih cukup kok. Siap. Aku cek dulu. Khusus kamu cukup tuh harusnya, iya kan? Gue bener-bener gue host ini. Gue host. Mungkin apa? Satu rumah dibahas. Gue house. Baru sejam 10 menit. Ngomong apa tadi aku? Guest house, Mas. Oke. Bukan itu. Apa ya? Kok bisa? Ya, bukan. Ada seniman yang pelukis yang ngambil dari debu itu. Pasir. Itu kan viral. Viral juga, sempat viral, tapi itu udah banyak. Tapi kamu ngambil angle yang lain. Bubuk kopi, dan kamu terang-terangan nguploadnya pakai kopi yang itu. Makanya yuk jadi viralnya juga karena itu juga. Iya, karena itu juga salah satu. Bisa jadi brandnya ambassador sana ya. Udah nggak ya? Udah Enggak, lebih ke ini sih, kemarin ada beberapa proyek sih. Oke. Brand itu. Alhamdulillah kan, blessing di situ kan. Nah, itu loh. Kenapa ngambil angle yang itu? Reasoning di belakang itu. Kopi ya. Sebenarnya dari kalau berangkat dari ceritanya dari awal itu kan bukannya pengen viral juga sih, sebenarnya enggak di ekspresi aja biasa kan, biasa. ekspresi tapi aja. pengen lihat
mana sih yang berhasil gitu loh, yang selalu berpikiran bahwa bisa dikonsumsi banyak orang gitu, termasuk nyoba di musik gitu kan, nyoba sempet di komedi juga gitu. Oh, berarti kamu coba-coba. Dicoba terus apa nih yang bisa kayak menarik orang buat ditonton gitu, yang sebenarnya juga ada nilai value di situ, ada value-nya di situ, ada nilai tersendiri di setiap karya. Jadi kalau aku bikin sesuatu itu memang tak sediain sesuatu lah untuk orang bisa petik gitu kan. Nah, pernah di komedi juga, sebenarnya basicnya saya nggak lucu sih, tapi diusahakan gitu. Ada rumusnya, belajar juga. Makasih lucu. Akhirnya ada. Jadi kayak gini. Malah sempat nyobain ini agak-agak jauh ke belakang dulu ya. Malah sempat nyobain stand up komedi juga kemarin pas S1, tapi ya ternyata nggak lucu gitu. Ceritanya juga lucu tuh karena nggak lucu. Tapi lucu kok. Masih nggak lucu. Coba stand up komedi. Dari situ suka nulis juga saya. Nulis puisi juga, alhamdulillah sedikit ada bisa nulis tapi walaupun sederhana ya, dibanding teman-teman yang banyak teman-teman ya, orang seni itu pasti talentnya banyak di situ. Suka nulis, akhirnya merembes ke nulis komedi. Nulis komedi, skrip komedi ya? Ya, skrip komedi singkat buat Instagram juga ada. Sampai sekarang bisa dinikmatin juga, masih lucu sih, diupayakan lucu ya. Mungkin nanti pengen bikin lagi sih, itu nggak bosan sih, harus tetap konsisten. Nah, dari situ coba ternyata belum berhasil nih gitu. Meskipun nggak apa sih istilahnya, kayak nggak harus gitu loh, bukan suatu yang pengen banget gitu, tapi dicoba-coba aja, siapa tahu gitu kan. Nah, ternyata kemarin momennya pas tuh, ngelukis juara dunia bulu tangkis Grecia Poli dan Apriani Rahayu, ganda dari situ putri itu ganda putri. Dan di situ momennya langsung meledak viral se-Indonesia ya kemarin tuh, waduh. Sampai kaget juga saya. DM tuh udah banyak tuh. Ya, udah ribuan tuh masuk pas viral kemarin. Pas viral iya ada 2000-an lebih ya. Ada yang ngajak pacaran enggak, Mas? Itu enggak tahu itu. sih. Pasti ada. Tapi yang gangguin banyak. Dari Mbak Jojo banyak yang gangguin ini nanti. Tapi cowok semua Mas kan, rata-rata. bukan. Hampir 70% tuh. Bukan. Dia brandingnya kan dari pelukis dulu kan udah banyak yang Tadi kan kita kuliti dari akademis, dari itu. Kan lebih ngangkat lagi. Iya kan? Nah, dari sebenarnya walaupun viral itu sebenarnya itu nggak semerta-merta pada saat itu ngelukisnya pakai bubuk kopi. Itu udah saya mulai dari tahun 2017. Iya, aku tahu. Tapi tidak itu. Juara dunia ganda putri itu kan? Iya. Yang lain kan? Valentino Rossi. Itu baru sih itu, belakangan gitu. Yang awal-awal dulu sebenarnya jarang ngelukis. Memang awalnya ngelukis toko-toko gede. Memang nggak kamu ambil ya? Nggak mau ambil gambar ya? Dulu malah Budi tahu tuh. Iya, tahu. Udah tahu kan aku ngelukis pakai bubuk kopi dari dulu. Udah lama, aku udah tahu. Andi kan salah satu teman aku pertama. Dilukis sama dia? Belum. Kayaknya aku tuh jadi deh. Belum, Mas. Aku kan aku mau ngomong apa tadi lupa. Itu. Salah satu teman pertama aku di Jogja, Mas. Andi Ilmar. Jadi udah 5 tahun 4 tahunan ya. Kita kenal ya. Aku tuh udah tahu Andi Ilmar tuh memang dari pertama lihat, Mas ya. Sinis kamu. Ada aneh. Ada something special about him. Something strength, bukan something special. Kamu terlalu menghaluskan. Something special. Sesuatu yang aneh. Bukan yang lihat, tapi aku kelihatan bahwa Andi ini nih memang seni ya. Dari pertama aku lihat IG-nya udah ada lu, udah lama banget dah upload seni gitar. Aku tahunya Andi ini pertama awal tuh memang band ya, kalau main gitar. Band ya. Fotografi juga kan? Itu masuk di IG juga. Iya, pernah juga. Iya, fotografi juga. Fotografi. Bergelut di dunia fotografi juga. Terus dari pensil juga ya, nulis pensil gambar pensil biasa sama yang kayak doodle kartun gitu. Kartun juga. Terus duluan kopi ya kayaknya daripada kartun. Bukan kartun yang kamu sukain itu kan. Itu. Nah, itu bubuk kopinya dulu masih sebatas ini sih, sebatas hobi aja sih. Kalau ada waktu coba rangkai bubuk kopi. Nah, itu berangkat dari 2017 yang sebenarnya hobi itu kebawa ke sini.
Dan sebelum komersil tuh, karena sempat ku komersilan karena kebutuhan perut ya, Iya. Ya, oke. ya dijual gitu. Kebutuhan Meskipun perantauan, belum kan? belum terkenal seperti sekarang ya. Nah dulu pas di 2017 itu nggak kepikiran tuh juga Mas buat melukis pakai bubuk kopi. Masih Nah, belum kepikiran. Nah ada satu momen tuh pas Maulid ya. Nah, Enggak, biasanya sebelum itu kamu abadikan nggak karyamu lukis yang sebelum ke kopi itu ke Instagram? Iya. Banyak Iya banyak. diabadikan. Banyak, Sebenarnya Mas, sih dari banyak. awal sih. Banyak Saya dari awal. abadikan Gitu ya? dan saya upload di Di sosial expose ya? media. Oke. Dulu pas awal itu di 2017 biasanya kan kalau ada perayaan atau hari-hari atau momen-momen tertentu seperti kemerdekaan Indonesia kah atau Maulid kah atau tahun baru kah, biasanya saya ikut meramaikan aja gitu buat karya-karya, Iya, buat musik gitu, gambar-gambar. buat apa. Nah pada saat itu bertepatan dengan Maulid, pengen buat sesuatu tapi Gambar Nabi. Gambar Nabi. Ngawur kau nih. Nabinya siapa? namanya apa lebih ke kaligrafi ya. Kaligrafi maksudnya, Mas. Jadi awalnya itu pengen Beres. pengen sesuatu mungkin musik dulu ya, lagu-lagu religi gitu. Ya. Tapi karena keadaan tidak memungkinkan ditambah waktu itu hujan lebat, simpelnya pengen makan aja sih, tapi mau keluar beli makan susah karena hujan ya. Masuk ke meja makan tuh buka tudung saji nggak ada makanan, cuma ada piring putih bersih gitu bersih, ya. Sambil nunggu hujan aku duduk di situ. Ini ngapain ya? Nah, ternyata ada bubuk kopi di toples di meja makan itu. Coba tak tuang. Ada tusuk gigi, namanya kan meja makan ya. Iya benar. Tusuk gigi coba pakai rangkai-rangkai. Yang keluar apa? Mau desain apa? Bikin apa? Wah, ini bisa nih. Kebetulan Maulid ya. Coba gambar lafaz Masjid. Muhammad. Oh, Muhammad ya. Muhammad, gambar lafaznya. Ternyata jadi. Jadi lafaz Muhammad. Keren juga nih, mau dirapiin dikit terus ku foto. Wah, inilah karyanya buat momen itu. Ya nggak usah lah mikir musik atau apa ya, nggak usah mikir karyanya, ini udah jadi karya. Difotoin, terus ku upload di sosial media. Ada nih. Besoknya penasaran lagi, ini bisa dibentuk jadi apa aja nih? Mungkin kayaknya bisa jadi wajah gitu kan. Nah, lukisan kedua itu lukisannya Pak Habibie. Oh iya, aku tahu. Yang ketiga kita ya. itu malah lukisan yang pertama Pak Habibie ya. Iya, untuk Kenapa? wajah. Kenapa Pak Habibie? Dulu momennya ini Pak Habibie lagi gencar-gencarnya merilis itu pesawat R80-nya. Oh iya. Jadi viral tuh. Viral tuh R80. Saya kira film Habibie Terus aja. Terus juga ya mengidolakan lah Pak Habibie kan. Gambar yang terlintas cuman itu ya udah gambar Pak Habibie. Ya alhamdulillah sedikit lumayan bagus dulu, agak mirip. Fotoin wah jadi lagi. Sampai pas saya upload itu sempat bikin hashtag pesawat R80. Nggak lama itu pihak pesawat R80 nge-DM minta itu lukisannya. Ini katanya Mas Andi bisa nggak lukisan ini saya posting di feed gitu, minta izin gitu. Wah bisa banget gitu kan masuk feed. Justru itu yang pertama kali ya. Dan kayaknya sih semoga ya di pesawat R80 itu kan katanya setiap orang yang berdonasi dan membeli merchandise-nya itu harus ada foto menggunakan merchandise itu dan akan dipajang nanti di dalam pesawat. Oke. Mungkin karya saya itu yang lukisannya Pak Habibie juga bakal dipasang di situ ya, semoga ya. Amin. Dari pesawat itu cuman bilang makasih enggak dong? Dulu makasih Kamu aja sih. ngapain? Tapi yang mungkin yang tak saya laporkan Bu. Enggak, karena inilah Bang Andi suka hati. dulu yang aku pengen dulu mungkin lebih ke berharap aja Pak Habibie lihat tuh gambarku, lukisanku. Tapi ya itu mungkin dilihat sih, ya alhamdulillah, semoga. Udah lihat ada kabar itu kedengaran enggak ada. Pak Habibie Minimal dia DM lihat aja Mas lah gitu Andi. ya. Bagus gambarnya. Gak sempet kayaknya. Tapi aku satu yang paling berkesan di dia itu tadi dari cerita dia di awal. Nanti lanjutin lagi ya. Itu kenapa dia sampai sekarang ini. Alhamdulillahnya dia gambar di kopi itu pakai kopi pertama kali adalah yang di mana aja lapor. Ya itu salah satu Muhammad. Nah ini dia jadi pijakan pertama kali. Kalau menurut saya spiritnya itu merinding saya loh, serius. Ya spiritnya itu. Kalau menurut saya itu spiritnya. Coba kalau dia gambarnya Budi, mungkin dia nggak selesai.
Hancur karir itu. Hancur. Mungkin ya pas gambar ya. Ini kok nggak jadi gitu. Ya wes ah. Ya wes ah. Nggak kebuka sekarang Bang. Iya, gagal di awal ya. Benar. Udah dapet ya. Lucu Mas ya. Nanti Itu mungkin kode juga Mas. blessingnya di situ. Berkahnya Ada dapat. tanda-tanda, Berkahnya. tanda-tandanya memang kayaknya jalannya di situ. Menghormati Nabi kita, Iya. ya kan? Dapat syafaatnya Iya. dari situ ya. Oh, alhamdulillah. Ya kan? Insyaallah. Amin insyaallah. Lanjut. Amin. Hmm. Nah, itu dari situ juga ini jadi ke melukis Pak Habibie, notabene ya orang ini ya, Ya. presiden ketiga juga, orang nomor 1 di Indonesia pada masanya gitu kan. Calon pahlawan nasional itu. Iya. Habis itu ngelukis yang lukisan ketiga aku itu Pak Soekarno, Insinyur Soekarno. Yang ketiga itu Pak Jokowi gitu. Jadi Oke. dari awal itu memang orang-orang yang ini populer dengan prestasinya gitu. Oke. Sampai sekarang aku ngelukisnya kayak gitu, memang ke prestasinya. Bu Megawati nggak pengen? Belum. Ya, pengen sih. Kalau Nanti ya mungkin itu kan ya. dia presiden juga, wah prestasi. Ya, pasti loh. Malah pengen nanti suatu saat dalam waktu dekat mungkin Iya. pengen ngerilis satu karya tuh semuanya Jadiin satu presiden, gitu ya. semuanya presiden Oh, Indonesia iya. dijadiin satu dan itu bakal entah saya jual nanti atau gimana. Entah aku jual apa. Waktunya abang nggak mau nulis. Sulit di presiden kedua kayaknya ya. Waktunya banyak. Iya. Jadi di situ. Jadi nanti kalau gambar presiden kedua, Presiden aja kan. waktunya banyak tuh. Sampai Hmm, 32 susah. tahun kan. Ya. Tergantung Iya, nanti iya. kemampuannya kayak gimana. Jadi nanti kayak gambar silsilah dong. Iya. Iya ya. Iya, iya. Kok banyak banget ya? Silsilah itu. Banyak. Iya, Mas. Oke. Dari situ, ya dari situ kan awalnya hobi sih Mas. Hobi foto-foto hasilnya. Teman-teman di sosial media juga dukung, wah keren nih, lagi dong gambar ini, ada nggak sedikit dia yang minta digambarin gitu. Ya awalnya dari situ, meskipun basicnya sebenarnya di pensil ya, di sketch wajah pakai pensil gitu. Baru sekarang lagi saya tekuni kembali yang lukisan bubuk kopi itu dari awal memang hobi, melangkah ke hijrah ke Jogja. Di sini lingkungannya alhamdulillah saya bisa bilang mendukung. Kenapa mendukung? Karena kebetulan teman kosanku itu yang paling dekat lah, yang sering lihat aku ini kalau ada waktu luang bikin gambar lukisan dari bubuk kopi. Dia bilang, wah ini orang-orang harus bisa beli ini Mas gitu. Orang-orang ini harus bisa menikmati karyanya. Terus aku bilang, wah gimana ya, mungkin ya difotoin aja kali ya. Saya bilang, enggak Mas, nanti cari cara supaya bisa dibingkai gitu. Ya melekat, dibingkai dan bisa dikirim gitu. Saya bilang, kayaknya mustahil deh. Mustahil, karena kopi terus kemudian dikasih perekat ya misalkan. Itu gimana? Itu susah anunya mestinya ya. Itu hancur ya. Sama napas aja gak geser Mas? Kasih lem misalkan, ya kan? Iya kan gini kan Ge? Ya kan akhirnya nanti malah kopinya jadi cair itu. Iya. Kena napas sedikit terbang gitu. Iya. Jadi aku pada saat itu dibawa sama temen itu namanya Mas Uga sih, thank you Mas Uga. Juga ya ini yang disebut. Bagian dari sejarah ini. Oke. Suksesnya Salah satu orang ya, saya. salah sekian orang ya dari orang yang berperan dalam hidup dia. Ini teman saya juga termasuk yang sering, yang dari teman S1 ya sampai ke Jogja juga, dia juga barengan kita di Jogja. Ada Akbar juga yang bantu saya ide-ide dan lain-lain. Dia juga yang bantu buat ini, bagaimana caranya lukisan ini bisa awet gitu. Oke. Nah, Mas Uga itu dia kan punya kafe, dia bawa aku ke kafenya, dipertemukan saya sama komunitas seniman di situ. Terus mereka pengen lihat karyaku dan aku kasih lihat, dan mereka bilang, wah ini emang harus bisa dikomersilkan dan orang-orang bisa beli. Nah, dari situ dia semangatin sampai dikasih kata-kata motivation gitu. Ya udah balik kos itu nggak cepet sih, itu waktunya lama, ada sekitar dari 2018 itu sampai 18 akhir itu baru nemu itu caranya. Itu sehari untuk gerak bingkai gitu. Untuk dibingkai itu setiap harinya aku cuman tidur terus bayangin gimana caranya biar bisa ini ya. Setahun itulah buat nyari, akhirnya nemu. Dibantu sama Akbar juga temanku, nemu caranya, akhirnya bisa diawetkan meskipun itu sampai berpuluh-puluh kali percobaan sampai bisa berhasil, akhirnya ditemukanlah
Dan pada saat itu udah berhenti saya buat ngelukis-ngelukis ini tokoh-tokoh terkenal, lebih fokus ke Komersil ya. promosiin di sosial media buat bisa dibeli. Akhirnya itu dulu. Malah yang beli pertama kali itu ini ada 2 orang sih bersamaan sih. Ada teman SMA aku yang beli pertama kali sama temanku tadi si Mas Uga itu. Biasanya kan teman kalau Mas Uga itu padahal yang nyaranin kamu ya. Iya. Tapi dia membeli kamu. membeli, Berarti memang dari awal memang emang butuh lingkungan karya itu- kamu. Memang Iya bagus. kan? Butuh karya kamu tapi akhirnya cari ide, Iya. ya Dia kan? sebenarnya langsung aja sih kayak mungkin dia lihat pada saat itu dia ngomong Apa? Gambar apa yang dia beli? lukisannya, Lukisan dia sendiri. wajah dia. Nah, pada saat itu dia bantuin terus nih. Dia pokoknya yang bantuin semangatin, bantuin saran-sarannya juga. Ini bisa biar bisa dikomersilkan, biar bisa diawetkan. Nah, pas hasilnya udah jadi dan bagus menurut dia ya. Dia bilang, "Wah, ini kayaknya udah bagus." Ya udah saya pesan deh gitu. Oh gitu langsung ya. Langsung. Wah, aku malah bilang, "Ya nggak usah dibayar sih, Mas. Ini kan Mas udah bantuin banyak nih." Ya, gratis lah gitu. Nggak usah dibayar, tapi dia ngotot ini Mas, kalau kalau aku kasih kamu duit kamu bakal berkembang gitu, dia bilang gitu. Ya memang alhamdulillah modalnya itu yang diputar-putar terus akhirnya sampai sekarang kayak gitu. Itulah salah satu Ya, contoh teman yang akhirnya nemu ya, akhirnya Iya, nemu nemu. itu ya, Sampai yang sekarang. bisa jadi dibingkai gitu ya, dan awet ya, Iya Mas. iya kan? Pakai apa jadinya? Ya, Pakai apa? itu bisa? rahasia dagang. Oh ya. Oh iya benar benar. KI lagi. Kaki. Rahasia Oke. dagang ya. Ah. Tekniknya mungkin boleh dipelajari kamu tapi untuk nih. ini. hukum kok. Enggak, sebenarnya dia mancing gitu. Bukan gini. Saya mau ke arah setelah kamu nemu, ya kan, caranya itu yang bisa dibingkai. Terus itu juga satu perjalanan yang panjang kamu Ya, mikir tidak dan dibantu oleh beberapa orang yang berjasa itu yang termasuk Mas Uga tadi ya. Ya. Nah, itu sangat penting buat karya kamu. Kalau tidak ada itu, mungkin jenis karya kamu itu masuk ke jenis karya yang visual akhirnya. Iya. Iya kan? mungkin Akhirnya lebih ke cuma direkam saja caranya. di digital aja. Cuma Iya kan, digital. di digital kayak yang pakai pasir tuh kan. Iya. Ya cuman digital aja nanti di apa namanya? Ya bentuknya nanti bentuk digital bukan bentuk Iya sih. bentuk yang bisa Bisa fisik, dipajang bukan fisik. gitu. Pajang. Hmm. Nah, itu melangkah ke viral nih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Melangkah ke viral itu Nanti nyopot-nyopot yang pas di kakak. tahun 2021 kan itu balik ke kampung tuh, balik ke Makassar, balik ke kabupaten di masih rumah. sudah itu Masih sementara berjalan masih juga. sementara berjalan. Nah, pas nyampe di itu tutup tuh yang lukisan ini fisiknya nggak bisa dibeli karena alatnya susah kalau di Sulawesi Selatan. Beda sama di sini ada gampang lah udah ada sistemnya mungkin ya. Buat ngumpulin alat dan bahan itu lebih mudah. Kalau di sana mungkin bisa melalui pengiriman tapi nggak tercover sama ini keuntungannya untuk di bisnis itu. Nah, jadilah saya nggak ngelukis lagi, nggak ngelukis kopi lagi. Nah, dari situ timbullah ini daripada misalnya nggak ada healing lagi ya. Ya. Ngerjain tesis kan Iya. ini pusing ya, puyeng. Ya healingnya ya itu Iya. gambar itu tadi. Tapi ternyata bahan bakunya seret ya. Jadi kalau misalnya buat konten aja kan modalnya cuman ini. Kan kemarin sampai viral itu modalku cuman 500 perak ya, beli satu bubuk kopi saset itu 500 rupiah tuh. Kemudian piring, awalnya sih nggak pakai piring, pakai kertas foto. Awalnya pakai kertas foto karena itu kan licin, bisa buat geser-gesernya. Nah, di situ kumpulin bahan-bahan seadanya, terus bikin siapa yang pertama aku bikin itu? Kalau nggak salah dulu lempar di Instagram tuh karena udah banyak respon dari teman-teman ini, ada beberapa sih teman-teman netizen di Instagram tuh yang udah dari lama kan dia tuh temenan kita. Aku lempar nih, ini aku lagi kangen ngelukis buku kopi udah lama, kangen. Mau nggak kira-kira kalau aku bikin giveaway gitu? Iya. Giveaway, oke. Itu salah satu jalannya tuh. Ah. Ternyata ada responnya, teman-teman ikutan giveaway-nya, ada challenge-nya juga. Nah, terpilihlah satu teman IG yang sebenarnya temanku juga, karena dia emang Ya follow kan. dia follow dan sebenarnya dia sesuai kriteria untuk menang giveaway-nya kan. Aku pilihlah dia. Ternyata dia pengen ngelukis anaknya, yang anak kesayangan gitu kan, anak pertamanya. Ya udah saya lukis dia. Nah, dari situ
apa ya, kekuatannya balik lagi gitu. Oh. Semangatnya apinya balik lagi. Wah, ini lama nggak ngelukis nih, aduh pengen ngelukis lagi. Nah, dari situ ngelukis yang kedua Mas Fitra Eri, yang YouTuber otomotif itu kan. Mas Fitra, ya. Ngelukis Mas Fitra terus Kan. dibikin konten apa, ditaruhin musik gitu. Waktu itu dia momennya dia kan orang bisa dibilang berprestasi juga ya di bidang otomotif, pembalap kan. Dia dulu mantan Pembalap terus dia kena Covid kemarin. Dia kena Covid, pengen nih kasih apa ya dia? Kayak ucapan semangat gitu. Ya. Melalui bubuk kopi. Jadi bikin beda gitu kan. Ucapan orang, kasih ucapan dibeliin apa buah gitu kan, sampai dia repost gitu, dikasih ucapan-ucapan lah. Ya aku bikinnya bubuk kopi. Ternyata di repost waktu itu sama dia. Situ mulai tuh naik. Tapi kamu belum kenal Mas Eri? Fitra? Belum sih ya. Belum ya. Sebatas netizen Cuman aja. pengen mendedikasikan karyamu untuk semangatin dia ya. Sebenarnya kalau kenal tahu ya, karena ngikutin terus ya dia kontennya. Oh ya. Jadi seneng juga sama beliau konten-kontennya. Nah dari situ setelah itu ngelukis beberapa lagi tuh orang kayak Juragan 99 Mas Gilang, di repost juga tuh. Pokoknya di repost semua tuh. Setiap komedian juga sempat ngelukis. Itu di repost lagi. Naik terus tuh. Terus temanku ini lagi bilang, wah ini dibikinin apa, diupload di TikTok katanya. Iya. Nah, dari TikTok situ dari situ nge-install TikTok juga. Sebenarnya udah lama sih aku nge-install, cuman masih bingung kontennya apa gitu. Iya. Ya Upload joget-joget. video lucu enggak. Rata-rata lucu sih. Rata-rata. Ya. Terus Iya. upload ini Kalau yang nggak mulai lucu, itu Mas, ya, mulai up itu pada saat aku ngelukis Iqbal Ramadan. Oh iya, Dilan aku lihat Dilan. itu Bang. Itu. Dilan. Dilan. Punya Bang Budi. Adik. Iya, pantasnya mirip-mirip. Iya. bentar. Iqbal. Cuman yang Oh, yang Cowboy Junior. Kobe Junior. yang anu tuh. Dilan. 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 Rindu itu berat. Yang Biar kemarin- biar aku aja ya. Akhirnya itu berat. Rindu itu berat biar aku aja. Ya, tahu video klipnya ini enggak, Noah yang di remake lagunya tuh yang terdalam. Ada lah gitu. Oke, ya. Pokoknya dia idola ini ya. Kalian ya. Idola Gapnya yang kelihatan. sekarang. Akunya udah. Jadi pas ngelukis itu FYP tuh di TikTok. Oh, Viral FYP. di TikTok. Terus sampai dihubungin beberapa media, salah Tapi satunya. konten TikTok punyamu. Iya, konten TikTok. Sebenarnya yang berperan juga tuh di TikTok tuh. Yang bikin up naik banget. Iya, dihubungin media. Ya, dihubungin media itu salah satu media yang gede di Indonesia itu kayak detik.com gitu. Oh. Dihubungin sampai interview, wawancara, terus dimuat di beritanya. Yang lucu itu ini, beritanya masuk ini, Detik Food. Berita makanan. Cek lagi, Bud. Iya. Tolong Detik Food, ya. Bukan. Oh, Cek. aku kira mau disuruh Kritisi Detik Food. Oh, enggak. Enggak, terima kasih lah Detik Food udah muat berita tentang karya saya. Dari situ dari Detik Food itu mulai ini. Itu udah landai lagi tuh. trafficnya. Ada momennya nih yang Gracia Poli sama Priyan Rahayu. Wah, ini pada ngasih ucapan orang-orangnya. Aku mau juga dah kasih ucapan, kan nonton juga kan. Mau ngasih ucapan sama juara dunia dari Indonesia gitu. Gambar lah ini. Itu lukisannya kebetulan udah aku kasih tema hadiah untuk Indonesia kan, medali emas itu hadiah untuk Indonesia. Nah, itu viral banget, langsung naik dalam satu Jadi hari. di TikTok juga. TikTok. Di TikTok. Dalam satu terangkatnya memang di TikTok. dari situ. Satu hari itu sampai nyentuh jutaan views. Oke. Satu hari itu selama beberapa hari sampai tembus 6 juta views. Alhamdulillah. Itu udah di situ. Gede banget tuh. Pecahnya di situ, dihubungin di mana-mana gitu. Dari situ, Mas. Terus diundang kemana-mana gitu ya, Bang. Ya, lumayan. Terus abis viral itu, terus kemudian yang mengakses kamu untuk diundang lah, itu siapa? Pertama kali. Diundang di mana, Mas? Jadi apa? Acara apa? Acara pertama, apa gitu? pertama. Ya mungkin Pertama kali. ada kenalan juga itu kalau di talkshow yang di kabupaten gitu kan, di daerah gitu. Kalau misalnya di pas viral itu juga kan banyak yang ngetek brand itu. Ya, yang kapal-kapalan. Ya. Kapal api. Sebut Ya. aja enggak apa-apa. Sebagai kapal api. Tetap laku itu. Ya. Kayak Itu gimana kan ya? sudah merakyat Ya, gitu ya. merakyat. Viral. Ya, kapal api terima kasih ya sudah Oke. banyak membantu lah lumayan. Pada saat itu banyak yang ngetek itu sampai puluhan ribu kayaknya Mas ya, yang ngetek kapal api.
ya kapal api nggak diam dong. Iya. Ya, terganggu adminnya ya. Egonya kesenggol lah. Masa ini udah banyak banget nggak di itu. Ah. Kan Ya. cuan. Ya dia mikirnya cuan juga kan. Ya Ya. lumayan lah simbiosis mutualisme. Iya. Benar-benar. Nah, pada saat itu dihubungin lah sama Ini momen ini ya. iya sama pihak kapal api. Mas ini kalau boleh minta ini nggak kontak WA sama alamatnya gitu. Jadi yang pertama tuh dihubungin di WA juga, ditelepon lah sama orang brandnya, ngajakin kerjasama ini buat konten gitu kan. Terus juga sambil itu dikirimin merchandise. Gitu. Oke. Ada Merchandise-nya kopi apa? ada kopi, ada ini apa kemarin tuh kayak Gantungan kunci. bukan, Kayak oleh-oleh. saya termos air itu. Oh, tumbler. Ya itu Tumbler. lumayan loh, mantap. Iya. Baik loh kok kapal api baik banget. Oh, baik banget. Mudah-mudahan Saya ini- masih menunggu Waduh, nih kerjasamanya kalau ada. selain Itu ya. Ya, dari Terus situ. untuk Yang diundang itu talk show atau apa itu orang brandnya yang nelpon Hmm. langsung. Mas ini besok siap-siap ya, kita ada kejutan katanya buat Mas Andi gitu. Saya bilang wah kejutan apa tuh? Terus dia bilang ngetok Di mana pintu itu? di Itu rumah. di mana Itu di rumah tiba-tiba jam Bangun. 3 malam ngetok pintu tuk siapa di happy mana terus. itu? Di Makassar atau di mana? ya pada saat itu di kampung di Makassar. Oke. Nah dia nelpon brand itu orang brand itu nelpon siap-siap ya kayak gini nanti teknisnya besok entar malam kalau bisa kita technical meeting gitu. Oke. Kita meeting buat ini Via bicarain telepon. via Google Meet. Hmm. Nah pada saat itu ngobrol bagaimana teknisnya besok. Udah seharian itu disiapin tuh buat ngobrolnya sorean. Itu senang banget sih. Di mana? Di acara di hotel atau di mana? Enggak itu di rumah lewat Di rumah? virtual live di lagi sambil- COVID, Mas. Oh, karena COVID. Karena Iya. COVID susah. Seandainya mungkin nggak COVID ketemu langsung mungkin. Ketemu mungkin langsung Pabriknya terbang langsung. kemana dia? Enggak dong. Ke tempat Terbang, meetingnya ya. dong. Ngapain ke pabrik? Akomodasinya lebih besar untuk undang si Andi nih ya. Cuman karena terhalang COVID jadi ya secara virtual Ya? tapi itu Oke. udah lumayan banget Udah. bisa ngobrol langsung Iya. sharing-sharing sama Kemarin sempat live IG kan ini. Ini kejadiannya live IG ya kalau nggak salah. live IG Live bareng IG. 2 juara dunia tuh dipandu sama komentator bola tuh. Valentino. Iya. Apa yang go siapa? Iya. Jebret. Jebret. Ah, itu kan. Putih Simanjuntak. Oke. Enggak dong. Itu di konten podcast dia atau di mana? Di IG atau Itu di live IG. IG Mas. live Live IG-nya IG-nya Kapal api ya? Kapal Gracia. api. Kapal api. Oh, kapal api. IG-nya Kapal Api itu collab sama IG-nya Gracia Poli, IG-nya Oh, itu kejutannya itu. IG-nya Rainer Hayu dan IG-ku gitu. Oh, tak kira itu kan ada siapa namanya? Yang satunya Gracia Poli seniornya yang sudah pensiun ganti Susi Santi. Bukan. Susi Susanti. Siapa? Yang putri kok. Dia kan bikin podcast juga toh, bikin kayak Oh, talk show iya. itu juga kan. Ya. Pernah ngundang Gracia Poli satu-satu ceritain padahal dia juga pebulu tangkis kan. Yang tahu siapa ya? Ya. Komen bisa komen. Video komen. Nah, waktu itu Eh. itu kejutannya sih yang membanggakan juga sih yang bikin saya merasa penghargaannya luar biasa tuh dari pihak Kapal Api sendiri juga. Ya itu kan namanya ditulis tuh bintang tamunya gitu. Gracia Poli, Aprian Rahayu dan Andi Ilmar itu udah berkesan banget ya. tuh, ya. Kesan ya. Sampai ya sempat kemarin juga suka ini lempar-lempar guyon sama adminnya kan. Cepet itu ditanggepinnya. Oh, Ya. itu yang boom ya. Ya, itu yang paling boom ya. dari situ. Nah dari situ Mas banyak lagi nih itu kan viral dan ribuan orang yang ini ya Yang nge-view ya? yang ngechat gitu ya. Oh, ngechat. Oke. Ngechat. Nah di antara ribuan itu banyak yang ini minta request gitu, minta pesan tapi bentuk ini aja bentuk Digital. konten gitu. Bentuk Mas digital. ini dibikinin dong ini lukisannya terus difotoin juga kayak itu Gracia Poli di videoin gitu. Oh, Udah. itu mau. Open Bagus. order lah saya dulu. Cuan kan. Iya. Alhamdulillah. Sampai sekarang ya Pak. Sekarang. Sampai sekarang. Ya. Jadi sekarang udah ini kebetulan udah di Jogja, alat dan bahan udah aman alhamdulillah. Aman. Jadinya jadi dua menu gitu. Oke. Boleh pesan yang digitalnya boleh pesan. Oh iya, kalau di Iya, Jogja kan dia sudah nemuin yang Fisiknya. itu tadi. Iya. Silakan hubungi. Iya. Silakan ya teman-teman kalau Ya, kalau mau Bagus kok. mau menggunakan jasanya Mas Ilmar yang memang spektakuler buat saya, mengistimewa ya, ambil angle yang sangat
aneh ya menurut saya ya, tapi bisa dia unik ya. Nah, itu silahkan langsung hubungi Mas Ilmar ya. Nanti mungkin bisa harganya gitu. Nah, Biar orang sekalian tahu. Kalau kebetulan kalau yang konten itu ada, aku nggak buka per bulan sih, maksudnya nggak rutin buka per bulan, itu kadang-kadang, tapi insyaallah selama di bersahabat lah Jogja ya. itu saya usahakan untuk buka tiap bulan gitu. Itu Masalah ada bersahabat lah dia. Iya. ada kuotanya sih yang konten itu, soalnya kan kadang banyak yang pesen itu. Nah kalau yang fisik bebas sih gitu. Nggak ada sistem Ini kuota. ke depan nih butuh pembantu untuk bisa memanage dia. Ini kalau udah besar bikin PT nih Mas. Bisa jadi. PT perorangan dulu. Iya, perorangan. Perorangan dulu udah bisa. Capek kalau enggak perorangan dia. Oh ya, ini kau udah jelasin segala macam betapa perjalanan kau lah. Perjalanan lah itu. Perjalanan, tapi ada pepatah yang pernah ngomong, aku sering dengar kata-kata ini. Ketika pekerjaan kau adalah hobi, itu menyenangkan. Tapi kalau hobi jadi pekerjaan itu tetap menyenangkan nggak? Karena itu kan kau bikin ngelukis itu, ngelukis itu karena kau seneng. Tapi lama-lama kan itu order. Nah, ada itu berarti tugas. Idealisme ya, yang tergesek nanti kemudian. Malah udah kadang udah saya alamin ya kayak gitu. Ada rasa jenuhnya juga, titik jenuh gitu kan. Tapi karena kejar itu kan sebagai awalnya kan hobi. Pada akhirnya ketika berbenturan sama kita berhubungan, ada interaksi sama klien, market lah ya. Market. Itu jadi tuntutan gitu. Harus itu kerjaan, bukan hobi lagi kan berarti. Bukan hobi gitu. Meskipun mungkin dibungkus dengan kata hobi yang dibayar kan. Emang hobi yang dibayar karena berawal dari kesenangan. Tapi tetap balik lagi, itu kita harus punya, kalau saya pribadi harus punya, masih mengedepankan idealisme kan? Tetap masih mengedepankan. Kadang tuh ada yang ini aneh-aneh tuh permintaannya itu kan. Pengen ini. Paling aneh apa nih? Ya. Kalau aku boleh potong. Yang paling aneh deh, kayaknya nggak masuk akal deh permintaannya. Mungkin ini agak ribet gitu. Agak ribet. Mungkin mohon maaf ini sebenarnya nggak cuman ini nggak apa-apa. Kan nggak nyebut nama juga. Sharing terus lucu juga. Ini daripada nanti orang udah nelpon kamu, ekspektasinya terlalu berlebihan. Ada batasan-batasan nggak sih yang buat kamu ini ternyata mengganggu gitu kan, juga nggak asik kan. Nah itu aja. Ada pengalaman juga dulu, udah lama sih, ada ibu-ibu yang pesen lukisan tuh pengen ditebelin alisnya gitu kan. Itu kan takut gambarnya beda ya sama Mas ini kurang tebelin lagi. Nanti orang lain nanti. Jadi orang lain. Nah takutnya nanti ketika udah dikirim misalnya kan, terus dia pamerin ke lingkungannya, ini pesennya di sini, terus pada bilang wah kok beda ya, itu kan bisa merugikan untuk kualitas. Ini bagian dari idealisme dia kok. Merugikan untuk dirinya dan juga saya tentunya. Wah ini nggak mirip sih yang ngelukisnya, itu susahnya di situ. Tolong lukisin Budi tapi kayak Brad Pitt gitu. Ini susah kamu. Mirip James Bond gitu. Ya kan ya itu atau yang dekat sebenarnya nggak jauh-jauh beda sih Mas. Kurang ajar ya. Minta. Kurang ajar. Enggak, saya seneng. 안녕하세요. 안녕하세요. Aku kadang 감사합니다. mungkin kayak ini Kim Jong Un ya. Kurang tebel sini. Tapi Kim Jong Un nggak bakal nonton sih Mas. Lanjut lagi kok ngeri. Kan idola kan? Iya idola. Tapi semoga bisa nonton lah. Iya. Lanjut. Itu idealisme di situ. Terus juga sekarang kan idealisme saya itu lebih ke ini standar lukisannya mungkin ya. Standar lukisannya itu ada ukuran tertentu. Jadi sekarang belum bisa di develop ke agak lebih gede. Karena kalau udah lebih gede itu alatnya udah bukan pakai ini. Iya susah lagi. Kecuali kamu punya tangan 8. Malah lebih gampang sih Mas. Pakai sendok mungkin ya bisa itu. Tapi kan udah kayak pasir, lukis pasir gitu. Udah melengser gitu. Agak memang ada terkikis ya. Terkikis ya. Sementara value-nya itu di lukisannya yang ukuran mikro karena menggunakan tusuk gigi dan pentul gitu. Ya, itu memang teman-teman juga harus tahu bahwa kalau saya melihat speknya si Andi, karyanya si Andi memang segitu. Jangan dipaksakan untuk sesuai dengan harapan Anda gitu kan. Sama ini natural aja kan? Natural aja. Sama tolong yang mau pesen terus pengen request tulisan banyak tuh kayak majalah gitu kan, mending pesen tulisan aja daripada wajah ya. Ada ya?
Ada. Oke. Ada mikroskop Word. Oke. Jadi saya mintanya kadang kalau misalnya dia nge-request nama panjang gitu kan, itu kan agak susah tuh. Malah bisa saya bilang itu lebih sulit ngelukis apa? Tulisan itu daripada wajah. wajahnya, karena itu kan tulisan banyak gitu ya. Terus kecil-kecil. Jadi saya mintanya tuh nama pendek aja Oh, gitu iya. panggilan. Jadi Itu lebih gambarnya udah kecil, Tapi- dia minta huruf lebih kecil lagi. Ya, tapi lebih bagus kalau enggak ini sih. Kalau wajahnya udah kelihatan siapa dia, ya enggak perlu nama lagi. Oh iya. Udah mirip itu, nggak usah minta-minta nama lagi. Jangan kau marah-marah. Aku tuh sama klien tuh ya ini kita Baik harus, harus ngikutin juga sembari kita apa ya mengedukasi juga. Edukasi bahwa seni itu kayak gini, Iya. nggak boleh diutak-atik. Seni Malah itu ada di- sisi idealismenya. Di Instagram itu aku sering ini Mas sering apa ada tipis-tipis edukasi Iya, ya, edukasi ada. tentang itu Bagus itu. bagaimana itu lukisan kopi gitu kan, Ah. bagaimana lukisan karena ini sih baru nyadar juga sih ternyata pas kemarin media-media itu apa ya research sebelum dia up beritanya, mereka tuh cari pelukis yang sama gitu menggunakan bubuk kopi, dan sejauh ini nemunya baru saya katanya, meskipun Oh, mungkin gitu. ada yang udah ini ya Udah lama pernah tapi nyoba gitu tapi nggak terexpose exposure-nya. atau gimana. Itu juga. Kamu mungkin produk yang blessing in the sky Iya. yang akan ada tadi menggunakan nama pijakan adalah Ya, Nabi. ya. Kita. Ditambah saya ngasih nama produk saya itu ini Ilmar Coffee gitu. Jadi Ilmar itu baru tahu juga artinya, ternyata arti Ilmar ternyata udara gitu. Oh. Biar lukisannya terbang kemana-mana. Wah, itu. Terbang di kalau Nah, misalnya di digital berarti dia terbangnya melalui jaringan gitu kan. jaringan. Nah, kalau fisiknya alhamdulillah dari awal buka Mas itu Ya. udah terbang ke beberapa daerah gitu ya di provinsi-provinsi di Indonesia. Iya. Yang itu ya, yang Fisiknya permanen ya. ya, yang bisa diawetin. Ya bisa. Ya, melanjutkan pertanyaan aku tadi, Asik kayaknya masih ada kebingungan ya. Kita jenuh. Kalau kau ngomong tadi kalau udah orderan itu kerja jadinya kan. Ya. Cara kau ngilanginnya tuh gimana tuh? Tipsnya. Itu Tadi itu aku- berlaku kan universal ya. Iya, Kita iya, melakukan iya. hal yang sama Iya. walaupun kita suka tapi apapun tetap itu ya. bosan. Itu gimana kalau kau? Kalau menurutku ya pasti akan ada titik titik jenuh, Jenuh. dan kita mikirnya aduh bosan gitu kan. Mm-mm. Ya itu butuh ini lagi ya. Healing maksud- lagi. Healing lagi ya. Hilangnya belajar dia. Kuliah dia. Kuliah lagi gitu. Kuliah lagi. Jangan kuliah S3 lagi. Oh, S3. Wah, amin, Oh, amin, amin. Oh, kalau Andi Ilmar ke Ya. depan lihat dia S3, oh lagi capek ngelukis. Lagi capek ngurusin karya. Malah Oh, lagi lucu S3, ya. capek ngelukis dia. Bisa. Keren ya. Lagi Jadi jenuh. pas lanjut S3. Produktif Kayak ya? kita ya. Produktif ya? Ambil hukum lagi berarti Bang nanti. Nah, iyalah. Oh, insyaallah. Kalau Ya, dokter itu ya. kan linier. Ini nggak bisa dong Mungkin tiba-tiba fokusnya langsung ke HKI lagi ekonomi gitu. statistik. Bagus. Eh. Ya kan. Ini kayaknya sama seni. Feelingnya. Tapi itu sih, aku dari awal emang menanamkan bahwa ketika itu sudah menjadi profesi juga ya, Mm-mm. berarti ada tanggung jawab dan amanah di situ. Oh iya. Integritas perlu juga Iya. gitu. Nah dari situ, wah kalau udah jadi udah diamanahkan sama klien, itu berarti udah jadi tanggung jawab kita untuk nyelesain. Itu aja sih, simpelnya. Bagus. Ya. Iya. Luar biasa. Sangat berkesan sekali ya. Makasih Mas Andi ya. Iya. Banyak Sudah 1 pelajaran. jam setengah lebih nih ya. Banyak banget Ini pelajaran. sebenarnya yang sudah singkat-singkatnya aja sih tadi itu. Iya. simpelnya. Ya nggak mungkin. Umur kamu berapa? Sekarang masuk 28. 28. Nggak mungkin ya. Perjalanan 28 tahun ini di dalam 2 jam. Ini nggak mungkin. Makanya kita ngambil angle-nya yang cuma 3 poin itu aja. Siap. Jadi terakhir nih pertanyaan ya. Semoga bermanfaat Amin lah amin. sama Ya. penonton kita. Terakhir. Ya. Udah punya pasangan belum? Oh. Wah, saya kalau ini sih berbicara tentang pasangan lebih ke privasi saya. Oh. Oke. Lagi- Tapi kalau belum kan kita promosikan. Kita sudah branding dia dari Wah, anu kan. dia ada Mas di rumahnya sekarang. Oke. Iya pasti. Ya cuman Oh, ini iya. kalau sudah ada kan berarti kita cuman bersyukur ya kan. Bisanya cuman bersyukur berarti mbaknya Siapapun dia. Siapa yang yang siapapun semua dia. mendapatkan orang istimewa. Itu aja siapapun dia. Jadi Amin ya. apa Sebenarnya namanya di belakang orang yang sukses ada ada orang yang besar perempuan yang- ada yang perempuan. besar. setelah ibu ya mungkin Ya, ya. setelah Ya. itu. Jadi mudah-mudahan mbaknya bukan pilihan yang apa Ya nggak salah pilih. nggak salah pilih lah ya.
sehingga nanti bisa mendampingi Mas Ilmar. Pakai bahasa Inggris, Paham? he is the right choice. Iya. Bahasa Inggris. That's right. That's right. That's right. You feel me right? Iya. Jadi ya harapannya sih bisa saling saling melengkapi gitu. Oke, ya. Itu nggak ada istilah dia beruntung atau saya yang beruntung, itu saling beruntung lah. Iya. Bisa. Ngomong-ngomong beruntung, aku banyak pelajaran. Ada dapat pelajaran Mas aku dari ngobrol sama Andi Ilmar, bahwa beruntung itu bisa dicari Mas. Ya. Untung itu bisa dicari. Beruntung dicari ketika kita gigih. Ya, kalau kita punya kemampuan terus berusaha segala macam, tapi kan Enggak. kalau kita Enggak. ada kemampuan Mas, ada kemampuan, pasti ada kesempatan kan. Ya. Nah kalau kita nggak ada kemampuan, kesempatan itu nggak bakal dapat di kita. Nah aku lihat Mas Andi Ilmar ini, Mas Andi Ilmar. Ya. Padahal ini Iya. kalau nggak kalau kamera off nih mukul-mukul dia. jadi kasar. Tapi kalau Kasar aku, dia. kalau aku suka nih, kalau mau berdebat sama Budi itu gampang aja sih. Iya, dia bilang beruntung tadi kan bisa Iya. dikejar. Beruntung tuh kalimatnya beda sama dengan untung. Iya. Aku Iya, pikir kan? Kalau untung tuh bisa dikejar, kalau beruntung itu sudah blessing in the sky gitu kan. kalau menurut aku Mas ya. Berdebat nanti panjang. Kalau mau Pendapat pribadi mengejar, sih. kalau mau mengejar, istilahnya bukan beruntung lagi. Kamu keliru mengambil kata awalan beruntung gitu kan ya. Awalannya harus peruntungan. Nah, ya mungkin lah. Peruntungan itu bisa dikejar. Peruntungan itu Ya. ketika Iya kan? bisa dikejar. Benar-benar dikoreksi ya ini. Ya tipu. Tipu mulut. Kan digital. Ya. Beruntungan tuh bisa dikejar ketika kita gigih Mas. Peruntungan. Iya peruntungan. Iya. Karena di apa yang kita kejar itulah orang menganggap itu peruntungan, dan kalau sudah bisa mengambil hikmah, berarti simpulannya ya itulah peruntungan dia. Iya. Iya benar kan? Jadi balik lagi Mas tadi, mungkin lebih ke kesimpulannya ya. Simpulan lah. Ya. Kesimpulan. Jadi mungkin bisa dibilang segala sesuatu yang saya tahu saya mampu gitu ya. Saya tahu batasannya di mana, itu saya coba gitu. Saya coba terus. Kalau bisa itu menjadi salah satu keran salah satu keran di antara banyak keran yang saya buka gitu. Untuk jalan-jalan rezeki. Rencana keran yang dibuka memang banyak ya. Ya memang banyak. Gitu. Dan itu rencana ke depan akan dibuka semua. Dibuka semua. Selagi ini sih kalau kita muda ya memang idealismenya kuat gitu. Apinya besar gitu kan. Jadi itu dimanfaatin aja lah. Sebelum nanti ada fase-fase tertentu kita udah lakuin itu, ya udahlah dinikmati Ya. gitu. Api besar kalau mau berguna harus ada kontrol. Benar Gitu kan? Kontrol. Terakhir nih Dik, aku mau nanya. Ke depan Terakhir mulu. Terakhir mulu ya. ke depan mau dibawa kemana nih? Apa tuh? Karya kau ke depan ada rencana apa lagi terakhir? Oh iya, mungkin kalau karya mungkin tetap berkarya, sebisa mungkin tetap berkarya apapun nanti. Malah aku juga ini salah satu keinginan juga coba-coba ini kayak daftar PNS itu kan. Dosen pasti. Amin. Iya. Karena Aku yakin juga Mas, aku yakin juga. Tapi kok kemarin enggak? Yang kemarin yang baru-baru ini. Kemarin sibuk viral semua. Iya, enak sibuknya viral. Sibuk viral sama tesisan, Ya kan lagi. Kok kemarin capek belajar, ya kan? Healingnya ini viral, ya kan? Sekarang capek viral, besok healingnya daftar PNS. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Ampun aku. Jadi, istilahnya gini. Jadi meski jadi apapun saya nanti gitu kan, berkarya tetap harus ya, karena itu healingnya. Ya, harus tetap jalan deh. Harus tetap Sembari kayak misalnya Ilmar Kopi ini, lukisan bubuk kopi tetap saya Ilmar coba, Kopi ya. saya coba kembangkan terus hingga ini melebar lah gitu. Oke. Entah itu jadi apa nanti. Dan itu pesan saya Mas ya. Ya, Pesan Mas. saya juga dari semua apa yang kamu dapatkan, semua akan yang kamu karyakan besok, setidaknya kamu harus bisa membawa orang sekeliling kamu untuk dapat berkah dari Amin. usaha kamu. Itu lebih penting itu. Ya. Tidak untuk diri kamu sendiri. Ya. Dan memperkerjakan banyak orang. Ya, Terus itu bentuk bermanfaat seperti bagi apa, orang nah, lain. manfaat buat orang. Itu aja. Tidak cuma karyamu manfaat buat orang, tapi feedbacknya kamu dapat keuntungan penghargaan, honor dari itu kan. Tapi kan
di sisi lain kalau mau dibikin kayak apa namanya industri ya dalam tanda Ya, kutip industri. ya kan industri karya, nah Iya. itu di situ kamu bisa menggandeng banyak orang. Gitu. Iya sih. Ya, amin. Mudah-mudahan Semoga. bisa ke arah situ ya. Iya. Kita tunggu gebrakannya si siapa? Andi Ilmar. Andi Ilmar. Mudah-mudahan ke depan ada yang viral. Kalau ya momen-momen dalam waktu dekat nih apalah, ya kan? Agak jauh apa gitu kan? Misalkan Bisa di ini ya, bikin planning gitu. capres atau apa besok ya kan? Capres, Ya kan? Harus selamat nanti pada ini nanti diundang di jadi menteri lah. Langsung diangkat. Bismillah komisaris. Satu penyampaian juga sih, harapan sih, lebih ke harapan juga nih. Karya saya itu bisa ini. Dulu emang membranding ini sih, dari awal branding karya gitu bisa nggak cuman dinikmati keindahannya aja, tapi juga manfaatnya dinikmati dalam artian misalnya dapat keuntungan tuh sebenarnya ini bukan cuman buat memotivasi aja untuk teman-teman buat tetap ingat sedekah sih. Iya, jadi itu penting. 2,5% lah. ya meskipun nggak gede nggak gede, benar. tapi tetap itu setiap ada beberapa keuntungan lah, itu tetap saya Ada hak orang ada lain. prioritaskan itu. Ada orang Ya, hak orang Kalau lain. kita standarnya di Islam mungkin 2,5% Ya. itu tetap harus dan mungkin kedepannya nanti pengen ini harapan, pengen kedepannya karya itu bisa membantu banyak orang juga. Amin. Ya dari situ. Oke, Oke, Mas. terima kasih Mas Andi Ilmar udah datang. Terima kasih banyak. Contoh ya. Ini Contoh. salah satu pemuda cemerlang. Dia bisa mengubah stres jadi healing. Healing jadi stres. Healing jadi stres. Healing yang bermanfaat, Tapi Mas, ya? berkarya gitu. Heeh. Orang yang stres gitu malah dicariin healing. Tidak mudah itu ya. Ya. Jarang-jarang Oke. menemukan orang seperti apa. Apa namanya? Jarang ya. Ini saya Ya. dibakar terus ini. Ya, semoga Pak, harapan kami semua di sini ya Sebagai semoga teman, sebagai teman, Ya. dan juga sebagai mentor dia Ya, mentor lah. di Ya, kampus. mentor di kampus. Harapannya Akan selalu mendengarkan petuah-petuahnya. Insyaallah. harapan mungkin diundang lagi ke depan dengan keadaan yang lebih baik ya. Dengan Ya, keadaan bahasannya yang juga baik. mungkin lebih yang nggak sempat dibahas. Ya, mungkin kita bahas. haki apa atau yang belum sempat dibahas. Bisa. Terima kasih Mas Andi. Terima kasih Mas Andi. Ini Budi salah satu teman yang suportif juga, Mas. Heeh. Dari dulu suka ini, wah keren. Tapi Itu aku aja belum sih. Dia lihat. bikin semangat ya. Iya. Aku Bukan rencana ngeledek kan? Bukan ngeledek kan? Enggak. Dia mulutnya kan suka ngeledek. Iya. Kan? enggak. Kembali Tapi dalam- tapi ini dalam- keren Mas. Ya. Tapi aku jujur. Jujur ya. Aku tuh udah lama tahu karyanya Andi. Tapi aku pengen beli. Ya. Tapi kalau cuman beli aja tuh aku tuh kurang. Harus ada kayak ini. Belinya pakai emas ya. Weh, Nggak. makasih sih. Sakral. Aku rasa mikirnya karya Andi ini kayaknya harus sakral. Aku kepikiran tuh sampai sekarang tuh mikir untuk apa ya? Oh, pengen aku ngelukisin ini keris gitu ya. Aku udah aku udah dapat. Mungkin untuk apa? Serah-serahan nanti. Oke. ya, bisa. Itu aku baru ketemu. Oh, Bisa. ya kayaknya Bisa. Bagian dari salah satu barang istimewa untuk untuk jadi dalam bahan proses serah-serahan. serahan pas mau Iya. nikah. Iya. Amin. Heeh. Mudah-mudahan kamu juga sampai menikah ya. Iya dong masih jangan gak nikah dong Mas. Jangan guys. Oke, makasih banyak udah diundang Amin. di sini. Ya, Mas sama-sama Ya. Mas Adi ya. Mas siapa tadi? CG. Mas CG. Ini di kelas. Iya, Mas Sofian. Iya. Jenengnya sopo? Alek. Alex. Alex. Ya, Mas Alex. Mas Budi, thank you. Pak. Iya. Terima kasih yang udah Mas nonton. Digo, wah, Oh iya. sukses selalu. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Cek juga IG-nya Mas Andi Ilmar Oh iya. sama YouTube ya. Di Namanya sama kok, Andi Ilmar M. nanti aku masukin di kalau mau Adalah. ada pesan IG-nya segala macam nanti dimasukin keterangan deskripsi ya. Oke, terima kasih. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.